Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulaikha Nilai dari kelas 12 2. Di sini saya akan mencoba untuk membuat merakit bagian dalam komputer menggunakan Cisco Virtual Desktop. Di sini saya sudah masuk ke bagian Cisco Virtual Desktop-nya. Jadi tampilan pertama ini ada casing yang masih kosong. Jadi kita harus merakit bagian-bagiannya, kita isi. Nah, jadi pertama kita isi dengan power supply di bagian sisi kiri. Nah, ini tuh harus kita sesuaikan dulu posisinya. Nah, kalau sudah kita pasang, power supply ini berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke semua komponen dalam komputer. Lalu di sini ada bolong-bolong di sisi-sisi dari power supply itu, lalu kita pasang baut di bolongan tersebut. Lanjut, kita masuk ke bagian motherboard. Jadi, motherboard berfungsi sebagai papan utama yang menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antara semua komponen komputer. Jadi, di bagian yang biru ini ada semacam tempat panjang ini itu untuk tempat RAM. Jadi, yang pertama kita isi dengan RAM pertama di bagian awal. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh prosesor. Ini kita sesuaikan posisinya agar lubang atas dan bawah sama, lalu kanan kirinya juga sama. Nah, kalau sudah, ini di bagian samping sini itu adalah kunci. Jadi kita klik kunci untuk mengunci RAM-nya. Selanjutnya kita pasang RAM yang kedua. Sama, ini kita sesuaikan dulu posisinya. Lanjut, kita kunci bagian kanan dan kirinya. Kalau sudah, kita masuk ke bagian CPU, kita pasang CPU di sini. CPU adalah otak dari komputer yang melakukan perhitungan atau menjalankan perintah. Sesuaikan dengan yang bawah. Kalau sudah masuk, kita pasang, lalu kita tutup dan dikunci. Nah, setelah dipasang, kita beri cairan thermal di atas CPU. Tadi, fungsinya adalah untuk mendinginkan. Nah, cairan thermal ini dibantu oleh heatsink. Jadi di atasnya kita pasang heatsink. Lalu di sini ada baut, kita klik. Dan di sini ada kabel powernya, kita klik juga. Terus sesuaikan posisinya. Kalau sudah sesuai, kita pasang. Heatsink berfungsi sebagai alat untuk mengurangi panas pada prosesor. Kemudian kita install motherboard ini. Kita install ke casing yang tadi masih kosong. Nah, pada bagian yang pink ini, kita posisikan berada di bagian kiri atas. Kalau sudah sesuai, kita pasang. Nah, di bagian motherboard ini, di sisi-sisinya ada bolong. Nah, di bolongan tersebut kita pasang baut. Jika bagian motherboard sudah selesai, kita masuk ke bagian adapter cards, yaitu part kartu tambahan. Nah, contohnya di sini ada NIC. Jadi kita pasang NIC ini ke slot PCI Express yang bagian warna hitam pendek ini. NIC berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet atau lokal. Kalau sudah terpasang, kita pasang baut di bagian atasnya. Nah, yang kedua itu kita pasang wireless NIC di slot AGP. Fungsinya untuk menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel. Ini fungsinya untuk menangkap sinyal WiFi. Karena dia kan kartu jaringan berbasis wireless. Selanjutnya, yang ketiga itu kita masukkan video adapter. Kita pasang di slot PCI di sini. Ini untuk mengolah grafis untuk ditampilkan di monitor. Kalau sudah, kita pasang baut juga. Kalau sudah selesai di bagian tadi, kita masuk ke bagian internal drive.
Nah, di sini ada hard disk. Kita posisikan dia, ini bagian yang putih-putih itu ada di atas, kalau sudah, kita pasang. Hard disk adalah tempat penyimpanan utama untuk data dan program. Lalu bagian sisinya kita pasang baut. Lalu masuk ke bagian drive external BIOS. Jadi kita masukin ini ada optical drive di bagian atas. Nah ini kita posisikan sampai tulisan DVD ini tuh lurus. Nah seperti ini, lalu kalau sudah kita masukin, pasang. Fungsinya untuk membaca data dari dan ke CD. Kita pasang lagi baut di sisi kiri, sisi kanan. Selanjutnya ini di bagian bawah itu ada yang kosong, kita masukkan, kita pasang floppy drive. Kita posisikan lagi, nah ini bagian atas tuh yang bagian halus ya permukaannya. Lalu kita masukkan untuk membaca data dari dan ke floppy disk. Kita pakai baut di sisinya. Selanjutnya ini kita masuk ke bagian internal kabel atau kabel internal. Untuk menghubungkan komponen internal dengan sumber daya dan motherboard. Nah, yang pertama ini ada kabel power supply mulai dari yang 20 pin ini. Ini tuh jenisnya ATX. Jadi, kabel 20 pin ATX ini kita sambungkan dengan bagian sini, kita klik. Lalu kita posisikan sampai dia sesuai. Udah kita pasang. Oke. Lanjut, ini ada yang kedua, itu 4 pin ATX. Kita pasang di sini. Sambungin. Ini kan bagian-bagiannya ya, nah ini kita posisiin. Terus ini yang ada panjang ini kita posisikan berada di kanan. Seperti ini kalau udah kita pasang. Lanjut, ini ada kabel power. Kita masuk ke optical drive di sini. Ini kita posisikan lagi. Lalu kita pasang. Nah, kabel yang ini kita pasangkan ke floppy drive di sini. Masuk. Selanjutnya yang terakhir ini ada kabel SATA, kita masukkan ke hard disk. Lalu kabelnya, maaf, ini yang terakhir ada kabel ini kita sambungkan ke bagian sini. Nah, kalau sudah, ini kita pasang kabel PATA di bagian sini untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk dan optical drive ke motherboard. Ini kita sesuaikan posisinya, yang atas tuh dia yang bagian lebih tinggi, lalu masuk. Nah, ini ujung kabel PATA tadi, itu kita sambungkan ke floppy drive. Sesuaikan dulu posisinya, lalu masukin. Selanjutnya yang floppy kabel, kita masuk di bagian sebelah kabel PATA. Digunakan untuk menghubungkan floppy disk ke motherboard. Kita sesuaikan lagi, pokoknya yang di bagian atas tuh yang bagian agak tinggi. Nah, masuk. Lalu kabel PATA ini, kabel floppy ini kita masukin ke ujungnya, kita masukin ke ini, ke floppy drive. Di sini, sesuaikan dulu. Lalu masukin, pasang. Selanjutnya ada kabel SATA. Kabel SATA kita taruh di sini. Ini kan ada bagian L ya nih. Di sini kan di bagian bawah itu ada bentuk huruf L. Nah, ini kita sesuaikan dengan kabelnya. Jadi yang ada putih-putih ini tuh di bagian atas. Lalu kita pasang kalau sudah sesuai. Lalu ujung kabel SATA ini kita sambungkan ke hard disk.
Posisikan lagi sampai sesuai, lalu kalau sudah sesuai kita pasang. Nah, kalau sudah, ini kan sudah komplit, jadi kita sekarang ke kabel eksternal. Fungsinya untuk menghubungkan perangkat eksternal ke komputer seperti monitor, mouse, dan keyboard. Pertama, jadi kita tutup dulu casingnya pakai case panel. Lalu sisinya kita kasih baut. Lanjut, kita pasang kabel monitor di bagian yang putih ini, yang besar. Ini disesuaikan. Lalu pasang kalau sudah sesuai. Lalu ini kabel keyboard, ini warna ungu. Nah, di bagian atasnya ada warna ungu, jadi kita pasang di sini kabel keyboardnya. Kita posisikan dulu kabelnya agar sesuai, lalu pasang. Dan kabel mouse ini letaknya di samping kabel keyboard. Selanjutnya ada kabel USB. Nah, USB ini yang di bagian putih-putih sini kita pasang. Selanjutnya kabel Ethernet ini di bagian bawah di sini. Masuk. Lalu ada wireless antena ini di bagian paling bawah, di sini kita pasang. Lalu yang terakhir adalah kabel power di bagian atas. Posisikan dulu agar dia bisa masuk, lalu kita pasang. Selesai. Jadi seperti ini bagian dari merakit komputernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.